Yup guys, Hana Muti Video House again and again. Everybody, selamat datang kembali dan salam hari Minggu. Yang pasti hari ini ada yang kerja, ada yang libur. Selamat sejahtera ke atas kamu ya. Apapun itu, terima kasih yang mendukung, terima kasih yang sering saja menonton video saya ini ya. Walaupun dia biasa-biasa saja, tapi Masya Allah dukungannya itu loh bikin saya bersyukur hari-harinya. Terima kasih banyak-banyak. So guys, kita stop ya sama topik-topik hangat saat ini sama Megawati turut timnas Malaysia sendiri. Sedangkan kali ini apa yang dialami sekarang ini adalah dunia politik ya, dunia politik Malaysia dan Indonesia. Katanya di sini ada namanya perbalahan yang membikinkan Prabowo tolak mentah-mentah kerjasama dengan Malaysia sendiri. Sedangkan kita tahu Malaysia dan Indonesia ini sangat-sangat dekat ya. Sedangkan ada isu-isu yang positif negatif itu kadang ditutupi asal namanya kerjasama ataupun jalinan masih bisa dilaksanakan. Tapi kali ini cukup berbeda. Mungkin boleh dikatakan Indonesia sudah hilang sabar, di mana Prabowo itu yang menolak mentah-mentah kerjasama, malah memilih Erdogan, presiden daripada Turki sendiri. Ini pasti sesuatu yang berlaku, ada sesuatu yang besar, tapi masih ditutupi sama dua negara ini. Siapa yang tahu? Komen di bawah. Daripada channel Visual Inspira ini, Prabowo reject cooperation with Malaysia sampai Erdogan turun tangan. Nah ini kalau namanya melibatkan presiden luar negeri pasti ada sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang mengecewakan pastinya. Nah, lama-lama lah, let's go to the video. Let's go. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Prabowo main ke Timur Tengah dan Turki, disambut bak raja dan kekecewaan Malaysia atas penolakan kerjasama oleh Prabowo. Jadi ceritanya nih ya, baru-baru ini Pak Prabowo, yang sekarang udah jadi Presiden Indonesia, lagi sibuk banget keliling Timur Tengah dan mampir juga ke Turki. Tapi bukan jalan-jalan santai cuy, ini kunjungan diplomatik yang super penting. Apalagi sekarang dunia lagi heboh sama yang namanya tarif Trump. Yup. Si Presiden Amerika itu bikin gaduh lagi karena kebijakan perdagangan internasionalnya yang dinilai bikin was-was seluruh negara. Nggak terkecuali Indonesia. Nah, di tengah kondisi dunia yang agak panas ini, Prabowo malah datang dan disambut super meriah di berbagai negara. Salah satu sambutan paling wah itu datang dari Turki. Nggak main-main bro, di sana Prabowo disambut kayak tamu kehormatan kelas dewa. Ada pasukan kehormatan, helikopter Gokbey muter-muter bawa bendera Indonesia, sampai pawai militer lengkap ala-ala zaman kesultanan. Ini ada yang katanya Presiden Turki ini baik-baiknya ada maunya, tapi di sebaliknya juga ada namanya diplomatik isu. Ottoman, Turki dan Indonesia siap-siap bikin gebrakan bareng. Kunjungan ini bukan cuma buat seremonial doang. Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan langsung duduk bareng bahas kerja sama strategis yang bisa ngasih untung buat dua-duanya. Mulai dari sektor pertahanan, Indonesia tertarik gabung dalam proyek jet tempur generasi kelima Turki yang namanya Kaan. Sampai kerjasama di sektor energi, kesehatan, dan pangan. Pokoknya, dua negara ini lagi serius banget buat perkuat kerja sama jangka panjang. Dan tahu nggak sih, Indonesia juga jadi negara pertama yang langsung diundang sama Amerika Serikat buat bahas soal tarif impor yang lagi bikin panas situasi perdagangan global. Wih, keren banget nggak sih? Itu Amerika, artinya ya, posisi Indonesia di mata dunia lagi naik kelas. Negara-negara lain mulai ngeh kalau Indonesia tuh partner yang harus diperhitungkan. Media Malaysia dan Timur Tengah juga ikutan heboh. Yang lebih gokil lagi, tapi ada yang berkomentar pemimpin Indonesia ini sebenarnya tidak banyak omongan ya, tapi tiba-tiba langsung dikasih bukti-bukti kinerja yang spektakuler. Media luar, terutama dari Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, ikutan heboh bahas kunjungan Prabowo ini. Mereka ngebahas gimana Turki dan Indonesia bakal kompak di panggung internasional. Mulai dari PBB OKI, Organisasi Kerjasama Islam, sampai forum-forum elit kayak G20 dan G8, dua negara ini bakal saling backup, kayak duo superhero gitu. Saking seriusnya, Erdogan sampai ngajak Prabowo buat kasih pidato langsung di parlemen Turki. Semua hadirin langsung berdiri pas Prabowo masuk, menandakan betapa dihargainya pemimpin dari negeri kita ini. Indonesia bener-bener lagi dilihat dunia, bro.
bahasa Indonesia mau naik kelas, jadi bahasa dunia. Gak cuma soal ekonomi dan pertahanan, ada satu hal keren lagi yang lagi dibawa sama Indonesia, yaitu cita-cita buat jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 di PBB. Gila nggak tuh? Targetnya. Tapi kalau kita lihat ya ada pro dan kontranya ya, dimana Malaysia kalau misalnya tidak ada kerjasama dengan Indonesia, sekarang pelaburan banyak masuk di Malaysia sendiri daripada Amerika juga, sedangkan ada 500 pelabur juga ya. Ada yang berkomentar Malaysia bakalan rugi. Mungkin ada ruginya tapi tidak sedrastis yang mereka di tahun bayangkan. 2045. Pas Indonesia ultah ke 100. Tapi sayangnya nih, kata beberapa pakar dari Malaysia, Indonesia pengen jalan sendiri buat hal ini. Nggak ngajak Malaysia barengan buat ngangkat bahasa serumpun. Tapi ya, wajar juga sih. Soalnya jumlah penutur bahasa Indonesia gede banget. Udah tembus 270 juta orang. Belum lagi budaya pop kita makin mendunia. Dari film, musik, sampai konten-konten medsos. Banyak yang udah go internasional. Yang bikin salut, pemimpin Indonesia konsisten banget pakai bahasa Indonesia di forum-forum dunia. Dari zaman Soekarno sampai Prabowo, tetap ngomong pakai bahasa sendiri. Sementara pemimpin negara lain banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia naik kasta di PBB, itu benar-benar hasil perjuangan panjang yang keren banget. Indonesia di mata dunia, bukan lagi negara biasa. Dengan semua yang terjadi ini, jelas banget kalau posisi Indonesia lagi naik daun. Jadi adakah ini yang dipanggil sama namanya menolak serumpun ya? Arti katanya Indonesia sudah banyak bersabar dan mungkin tidak mau kerja sama lagi gara-gara isu sensitivity pada warga. Kita bukan ini. lagi sekadar negara berkembang yang cuma jadi penonton. Sekarang, Indonesia ikut main, bahkan bisa jadi pemain utama dalam percaturan global. Nggak heran kalau Amerika langsung ngajak diskusi soal tarif impor. Mereka tahu, tanpa Indonesia, banyak urusan bisa berantakan. Dalam waktu dekat, sejumlah menteri dari Indonesia bakal ke Washington DC buat lanjut bahas soal kebijakan perdagangan dan tarif. Bahkan Ketua OJK dan Menteri Luar Negeri juga ikut berangkat. Intinya Indonesia nggak diem aja. Kita aktif banget jaga kepentingan nasional di tengah perubahan global yang serba cepat ini. Indonesia dan Malaysia dapat kabar baik, tarif dagang Amerika akhirnya turun. Bro, sis, lu semua udah denger belum soal kabar keren yang lagi jadi pembicaraan hangat? Jadi ceritanya, ada pergerakan besar dari para pejabat penting Indonesia yang bakal berangkat ke Amerika buat hadiri pertemuan akbar Spring Meeting bareng World Bank dan IMF. Iya. Tapi guys, sebenarnya PM Malaysia ini sudah lama ke Arab Saudi ya, dan Turki, dan sudah ada namanya perjanjian MOU untuk kedua negara. Sedangkan Prabowo kalau kita lihat dikatanya masih mengatur langkah ya. Ini saya juga bingung ya mau komentar gimana. Kamu lo nggak salah denger, Ibu Menteri Keuangan kita yang kece, plus Pak Wamenlu juga ikutan terbang ke Washington buat bawa misi penting dari tanah air tercinta. Bukan cuma sekadar hadir doang, tapi ini tuh bagian dari langkah strategis Indonesia buat menyuarakan kepentingan ekonomi kita di kancah global. Jadi gini guys, belakangan ini Indonesia dikenakan tarif bea masuk yang lumayan bikin kening berkerut. Awalnya 32%, tapi kemudian diubah lagi. Gokil kan? Tapi tenang, pemerintah kita nggak tinggal diem. Indonesia langsung gerak cepat. Bahkan presiden kita udah ngasih arahan khusus dan ngirim surat resmi ke 3 kementerian buat nyiapin strategi dan negosiasi sama Amerika. Intinya, kita dikasih kepercayaan buat jadi salah satu negara pertama yang diundang buat ngobrol langsung di Washington. Wah, ini sih tanda kalau posisi kita makin diperhitungkan di dunia internasional.